Halo movie lover, apa kabar kalian? Saya harap dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya mau kalian bernostalgia ke zaman yang katanya masih memainkan permainan patok lele. Untuk itu, saya sudah merangkum sebuah film komedi lawas dari sang legend of comedy yang membekas diingatan salah satu dari kalian, tetapi bukan mantan ya. Yap, siapa lagi kalau bukan Stephen Chow. Film ini diproduksi pada tahun 1996 yang ditulis, digarap hingga dibintangi oleh sang legend. Berjudul The God of Cookery. Film ini menceritakan tentang kisah hidup dari sang dewa masakan. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita mulai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pemuda bernama Stephen Chow yang tengah memesan mie campur di sebuah restoran jalanan. Ketika menikmati mie campur tersebut, ia pun mengomentari mie yang telah dibuat oleh pemilik kedai bernama Turki yang penuh dengan kekurangan. Sang pemilik kedai pun terlihat tidak begitu mempedulikannya. Ketika pemilik kedai meminta bayaran kepada Chow, ia pun mengatakan dulunya ia adalah dewa masak. Scene pun langsung flashback kembali memperlihatkan bagaimana sang dewa masak ini sebelumnya. Terlihatlah ada sebuah kompetisi juru masak Hong Kong. Makanan pun mulai disajikan. Tampak di sana ada seorang pria tengah duduk di singgasana, akan menjadi juri dalam kompetisi. Pria itu adalah Stephen Chow. Kita panggil Chow aja di sini ya. Dewa masak pun mulai mencicipi satu persatu masakan dari para kontestan. Tampak semua kontestan pun diberi nilai 0. Tidak ada satupun yang berhasil. Bahkan ada salah satu kontestan yang memiliki bakat dalam menyajikan bebek panggang. Ia pun tetap diberi nilai 0 hanya karena memiliki wajah yang jelek. Dewa masak satu ini ternyata terlalu meminta banyak syarat ya. Tak lama dewa masakan ini pun menunjukkan keahliannya dalam membuat hidangan penutup yang sangat indah. Ketika dicicipi oleh salah satu koki yang bermuka jelek itu, ia pun langsung berteriak karena hidangan itu sangat lezat. Ternyata Chow hanya berakting belaka. Ia membayar semua orang pada acara kompetisi memasak itu agar menjadi semakin terkenal. Di sini kita bisa melihat Chow adalah orang yang arogan, sombong, serta kejam. Karena kesuksesannya, banyaklah orang yang ingin bekerja sama dengannya. Ia pun ditawari bisnis oleh seorang pria tua yang tidak asing lagi di dunia komedi, yaitu si Paman. Apapun peran yang diperankan oleh Eng Mang Tat ini, tetaplah Paman ya. Paman pun menawarkan bisnis produk mie instan. Produk tersebut dirancang oleh keponakan Paman yang lulusan sarjana. Tetapi Chow yang tidak memiliki akhlak yang baik malah meremehkannya. Singkat cerita, Chow pun bersedia berbisnis bersama Paman. Ketika selesai membicarakan bisnis, Chow pun dihadang oleh seorang pria yang bernama Bul Tong yang ingin menjadi asistennya. Ia pun mengaku dari Akademi Masakan Cina. Chow yang sombong ini pun meminta Bul Tong untuk melakukan hal-hal yang aneh agar dapat diterima. Ia pun melakukannya dengan senang hati. Melihat kesungguhan Bul Tong, akhirnya ia pun diterima oleh Chow. Terlihat Chow akan menikmati makan malamnya. Kemudian Bul Tong pun datang untuk menyajikan wine. Namun ia melakukan kesalahan. Ia tersandung hingga menjatuhkan wine itu. Chow pun mulai mempermalukan Bul Tong untuk bersenang-senang dengan menyuruhnya duduk untuk makan bersama, lalu mendorong kepala Bul Tong ke makanan. Chow pun terlihat begitu menikmati membuli si Bul Tong. Keesokan harinya Chow tengah meresmikan pembukaan cabang restoran baru miliknya. Ketika itu Bul Tong pun memberitahu bahwa ada seorang fans yang menunggunya menggunakan seragam serta membawa bunga. Chow pun menanyakan siapakah yang membayar fans itu. Bul Tong pun mengatakan itu adalah fans asli. Chow pun berhayal kembali ke masa lalunya, di mana ada seorang gadis cantik berseragam yang ia sukai. Namun pada kenyataannya, ia pun langsung melayangkan tendangannya. Scene berlanjut, Chow pun mulai mendemokan mie campurnya. Tentunya yang dijual dengan harga yang cukup tinggi. Pada saat itu, tiba-tiba Bul Tong yang selalu menurut berulang melawan Chow. Ia pun terus mencari-cari kesalahan Chow dan membongkar sandiwara Chow selama ini dengan mengomentari menu masakan Chow. Ia pun langsung memperlihatkan keahliannya dalam memasak yang sesungguhnya. Chow menjadi kesal kemudian memanggil keamanan, tetapi dihalangi oleh si paman.
Tidak sampai di situ, Chow pun ditahan karena dituduh menjual daging sapi busuk, sehingga 50 pelanggan sakit. Ternyata semua itu adalah ulah si paman yang bekerja sama dengan Bultong untuk menjebak Chow. Bultong pun mengumumkan kepada media bahwa ia adalah dewa masak sesungguhnya. Semua poster dan majalah dewa masakan diganti dengan wajah Bultong. Sin pun kembali lagi ke tempat Chow yang tengah berada di kedai makan pinggiran. Ternyata Chow berniat untuk memeras pemilik kedai. Para preman pasar pun yang mengetahui langsung menghajar Chow. Namun ia tetap gigih meminta uang kepada Turki. Dan akhirnya ia pun dipukul hingga babak belur. Beruntung Turki yang merasa kasihan pun menolongnya, kemudian memberikannya makanan. Di saat tengah menikmati makanan terjadi keributan. Chow pun ikut diseret ke dalam. Ternyata Turki tengah ribut dengan saingan bisnisnya yang memperebutkan nama menu udang kencing. Di tengah perdebatan, tiba-tiba Chow yang bersembunyi di kerumunan ikut bersuara membantu Turki. Yang membuat pria itu pun menjadi marah dan langsung mencari siapakah yang berani ikut campur. Dan akhirnya Chow pun ketahuan. Ia pun hampir ditebas oleh om-om saingan itu. Lagi-lagi si Chow pun beruntung diselamatkan lagi oleh si Turki. Mereka pun lari terbirit-birit. Suatu ketika om saingan yang masih menyimpan dendam kusumat mau menyerang Turki. Namun tiba-tiba si om saingan beserta Turki dan Chow malah menjadi akrab duduk dalam satu meja. Ternyata hal itu dikarenakan sebuah bakso yang diberi nama bakso sapi kencing meledak. Terlihat om saingan penasaran dengan bentuk dan rasa bakso itu. Ketika dicoba, bakso itu membuat si om saingan berhalusinasi saking nikmatnya bakso itu ya. Lalu mereka pun sepakat untuk berbisnis bersama, menggunakan ide Chow yang tidak asing lagi dengan dunia bisnis. Restoran pertama mereka pun mulai dibuka. Terlihat Turki membabi buta mencincang-cincang daging untuk baksonya. Namun tidak sesuai yang diharapkan. Restoran pertama mereka sepi pelanggan dikarenakan harganya yang cukup tinggi. Yang ada hanya lalat-lalat yang menghinggapi kedai mereka. Karena tidak adanya pelanggan, mereka pun terus menurunkan harga hingga menjadi gratis. Dan akhirnya ada satu pelanggan, yaitu seorang suster rumah sakit karena melihat ada makanan gratis. Setelah mendapatkan baksonya, ia pun kembali ke rumah sakit. Ketika ia akan memakannya, tiba-tiba ia pun dipanggil oleh rekannya untuk membuat laporan. Suster itu pun meninggalkan baksonya di meja pengantar makanan pasien. Bakso itu pun mulai traveling ke meja-meja pasien. Setelah si suster selesai, ia pun kembali dan mencari baksonya. Ternyata sudah berada di salah satu meja makan pasien. Karena rasanya yang endes markotop, si suster pun membawa pasukan pasiennya ke kedai bakso tersebut. Chow yang melihat ramainya pelanggan langsung menaikkan harganya kembali. Tak butuh waktu yang lama, restoran Chow dan Turki pun menjadi viral dan terkenal. Karena bakso yang dijual Chow sangat enak dan kenyal. Saking kenyalnya bakso mereka bisa untuk bermain tenis meja. Kesuksesan Chow pun terdengar hingga ke telinga si dua pengkhianat. Chow pun berniat mengajukan pinjaman ke bank untuk membesarkan bisnisnya. Tetapi karena masa lalunya, petugas bank pun agak keberatan. Lalu ia pun menyuruh petugas bank itu untuk mencicipi baksonya dengan sedikit paksaan. Akhirnya pihak bank pun bersedia meminjamkan modal untuk Chow. Pada awalnya si dua pengkhianat ini menertawakan Chow karena menebak Chow akan membuka cabang yang pastinya tidak akan laku. Namun Chow mengelabui mereka. Ia ternyata memproduksi makanan kaleng, bukan untuk membuka cabang restoran baru. Akhirnya bisnis Chow pun menjadi sangat sukses. Chow pun akhirnya bertemu kembali dengan si dua pengkhianat di sebuah acara. Di awal terlihat mereka hanya basa-basi di depan kamera. Lalu ia pun berkata, dengan statusnya yang sekarang, Chow akan mendaftarkan diri ke kompetisi Dewa Masakan. Dan mengatakan bukan mau untuk menunjukkan kemampuannya, tetapi ingin menyadarkan kembali si pengkhianat dan merebut kembali posisinya. Di tengah situasi yang memanas, si Turki pun datang dari belakang, membawa sebuah tong dan memukul kepala si paman pengkhianat. Chow pun terlihat menenangkan Turki, tetapi kakinya tetap main ikut menendang si paman pengkhianat. Turki pun dibawa ke toilet untuk ditenangkan. Lalu tiba-tiba ia pun mencium Chow. Chow pun menjadi terkejut, tidak lama rekan lainnya pun datang. Ia pun mulai memarahi Turki hingga membuat Turki pergi. Chow dan rekannya pun tengah merayakan keberhasilan usahanya. Di sana tidak terlihat Turki sama sekali. Lalu salah satu dari mereka pun memberitahu Chow bahwa 3 tahun yang lalu Turki sangatlah cantik. Hingga suatu ketika ada sebuah geng tengah makan di kedai Turki. Kemudian merobek sebuah poster untuk mengelap ingusnya, yang mana poster itu adalah gambar dari Chow semasa menjadi dewa masakan. Melihat hal itu, Turki pun menjadi marah. Anggota geng pun yang tidak terima langsung membacok wajah Turki hingga menjadi cacat. Ternyata Turki adalah fans fanatiknya Chow. Tidak lama berselang, Turki pun muncul dengan dandanannya sangat menor hingga membuat Chow keringat dingin. Dikiranya lagi lihat hantu kali ya guys.
Turki pun bergaya genit dan mengatakan ingin menemani Chow yang akan pergi ke Cina untuk mengembangkan bakat memasaknya agar dapat menjadi dewa masak sesungguhnya. Chow pun yang ketakutan langsung memanggil taksi untuk kabur. Chow pun langsung terbang ke Cina. Setelah tiba, ia pun menelepon rekannya karena tidak dapat menemukan lokasi tujuan Akademi Memasak. Lalu rekannya pun menyuruh Chow untuk kembali saja karena Turki sudah lama tidak terlihat. Ketika Chow bertanya kemana perginya Turki, tiba-tiba Turki pun muncul. Ternyata ia menyusul Chow ke Cina. Terjadilah aksi kejar-mengejar antara Turki dan Chow. Ketika Chow tertangkap, Turki pun meminta Chow untuk menggambarkan panah di gambar hati yang telah ia buat. Chow pun menolak dengan tegas. Tak lama datanglah orang asing yang mau menembaki Chow. Turki pun berusaha menghalangi dan tertembak. Ketika orang asing itu akan melayangkan tembakan lagi, beruntung ada mobil yang lewat. Chow pun kabur dengan membawa kertas yang bergambarkan hati milik Turki. Karena guncangan yang hebat, Chow pun terjatuh dan tiba di sebuah kuil. Ia pun diselamatkan oleh kepala biksu yang berada di kuil. Terlihat ia tengah mengeluarkan racun yang ada di tubuh Chow yang diakibatkan oleh semak beracun. Tak lama setelah itu, Chow pun mencoba untuk kabur. Ia pun dihadang oleh 18 pendekar kuil Shaolin. Ia pun habis dihajar. Karena keinginan Chow yang kuat untuk kabur, kejadian itu pun berulang terus. Ternyata kuil itu adalah akademi memasak Cina yang selama ini dicari oleh Chow. Ia pun mulai berlatih di sana agar menjadi ahli masak sesungguhnya. Scene pun beralih ke 1 bulan kemudian. Terlihat Chow dengan penampilan barunya berambut putih. Hal itu dikarenakan kesedihan Chow ditinggal oleh Turki. Ia menyesal telah mengabaikan cintanya dan menangis semalaman hingga rambutnya pun berubah menjadi putih. Chow tiba di kompetisi itu didampingi oleh gurunya seorang biksu. Kompetisi memasak pun dimulai. Ternyata Bultong merupakan salah satu murid dari akademi memasak tempat Chow berlatih. Tetapi ia telah dikeluarkan setelah belajar selama 10 tahun. Kompetisi pun berlangsung, terjadilah persaingan ketat antara mereka hingga saling menyerang. Pembawa acara pun mulai mengumumkan waktu yang tersisa 3 menit. Mereka pun langsung melanjutkan untuk memasak. Tetapi si paman pengkhianat ini mau berbuat curang. Ia meletakkan peledak di masakan Chow hingga membuat masakan Chow hancur. Waktu pun tersisa tinggal 2 menit lagi. Chow pun mulai bertanya kepada gurunya menggunakan telepati. Gurunya pun berkata kepada Chow agar mencari jalannya sendiri. Lalu Chow pun langsung mulai memasak kembali dengan ilmu yang telah ia pelajari dan dapat ia selesaikan dalam waktu 2 menit. Juri pun mulai mencicipi masakan para kontestan. Terlihat makanan Bultong begitu mewah. Sementara Chow memberikan masakan nasi babi yang diberi nama nasi kesedihan. Dikarenakan dia teringat nasi yang diberikan oleh Turki pada saat pertama kali bertemu. Ketika ibu juri mencicipi masakan Chow, ia pun sampai berhalusinasi saking pedas markotopnya masakan Chow. Ibu juri pun akan membuat keputusan. Sebenarnya, pemenang dalam kompetisi ini adalah Chow. Namun, karena ibu juri dalam posisi terancam oleh si paman, ia pun terpaksa mengumumkan bahwa Bultong lah yang menang. Setelah pengumuman, Chow pun mengatakan setiap orang akan menjadi dewa masakan. Lalu tiba-tiba petir menghantam. Muncullah sosok dewi yang datang dan mengatakan bahwa Chow adalah malaikat memasak yang tengah dihukum karena melawan takdir. Ia pun diampuni karena cintanya yang begitu dalam. Si paman pengkhianat ini pun mengira bahwa itu adalah dewi palsu dan mencoba menembakinya. Ia pun dihukum kembali ke wujud aslinya, yaitu anjing penjaga, serta Bultong pun ikut dihukum. Tidak lama kemudian, semua kembali seperti semula. Mereka yang berada di sana mengira itu hanyalah halusinasi, tetapi ketika melihat paman pengkhianat yang benar-benar berubah menjadi anjing, sementara Bultong tubuhnya menjadi berlobang, mereka pun akhirnya yakin bahwa itu adalah nyata. Di akhir cerita memperlihatkan Chow yang tengah dijemput oleh rekannya. Kemudian diberitahu Turki selamat dan telah melakukan operasi. Dari kejauhan terlihatlah Turki datang. Ia pun benar-benar telah berubah menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Chow pun langsung melempari kertas milik Turki yang telah ia beri tanda panah sesuai keinginan Turki. Lalu film pun berakhir. Demikianlah film ini berakhir guys. Sisi positif yang dapat kita ambil adalah ketika tengah berada di atas, janganlah terlalu sombong. Cobalah lebih menghargai orang-orang sekitar. Dan juga lebih baik menjadi diri sendiri daripada menjadi orang lain untuk mendapatkan ketenaran. Sekian alur cerita film ini, terima kasih untuk yang telah menonton. Apabila ada masukan, tinggalkan di kolom komentar ya. See you next video.